Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Para ibu, para bunda semuanya, selamat pagi menjelang siang. Ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar aja kita Bu ya. Hari ini kita lanjut modulnya tata krama membaca Al-Quran. Adab tata krama membaca bahasa Al-Quran agar kita bisa diberikan oleh Allah hikmah dan juga ditambahkan ilmunya. Sebelumnya mari kita buka dengan membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga Allah membuka pintu hati kita, akal pikiran kita untuk menerima pengetahuan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya, melalui ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kenapa judulnya tata krama? Tata krama itu adab ya. Adab atau tata krama bisa juga disebut sebagai tata cara atau disebut sebagai SOP ya Bu ya. Segala sesuatu itu supaya bisa berjalan dengan baik, menghasilkan atau sampai ke tujuan dengan baik, maka harus ada SOP-nya ya. Nah, sekarang coba kita lihat ayat-ayatnya ya, berkaitan dengan tata krama. Kenapa harus pakai tata krama? Kita lihat surat 2 ayat 121. Surat 2 ayatnya 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi faulaika humul khosirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Coba perhatikan ini ada kalimat apa? Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Berarti ada orang yang membacanya dengan bacaan yang tidak benar atau tidak sebenarnya. Bacaan yang sebenarnya itu seperti apa sih? Kan itu ya. Terus bacaan yang tidak sebenarnya seperti apa gitu. Kenapa membaca Quran harus benar? Kata Nabi dalam hadisnya, ruba talil Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Wal Quran yal anuhu, tetapi Al-Quran melaknatnya. Jadi aneh kan? Banyak orang baca Quran, tapi Quran melaknatnya, Bu. Bukan dapat syafaatnya, tapi malah dapat laknat.
Itu maknanya berarti baca Quran tuh harus benar ya. Ada adabnya, ada tata keramanya, ada SOP-nya gitu ya. Mereka itu beriman kepadanya. Beriman kepada Quran berarti membaca Quran harus dengan sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, ingkar kepada Quran tadi, maka mereka itulah orang yang rugi. Nah, berbicara tentang adab, tata krama, tata cara membaca Al-Quran juga harus sesuai dengan Al-Quran. Ya, harus sesuai dengan Quran. Karena Quran menjelaskan segala sesuatu, termasuk menjelaskan bagaimana tata cara membaca Al-Quran. Ya, coba kita lihat surat 16 ayatnya 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wajibna bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad juga menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk menjelaskan bagaimana adabnya, bagaimana tata keramanya membaca Al-Quran dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Berserah diri bahasa Arabnya muslimin. Muslim satu, muslimin orang-orang yang berserah diri. Kalau muslim orang yang berserah diri. Kalau muslimin jadi banyakan orang-orang yang berserah diri atau muslim. Jadi seseorang disebut sebagai muslim, ya. Seseorang disebut sebagai muslim jika menjadikan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjadikan Quran sebagai petunjuk serta rahmat juga kabar gembira. Ya, itu syaratnya ya. Seseorang disebut muslim jika menjadikan Quran sebagai penjelasan sesuatu, menjadikan Quran sebagai petunjuk serta rahmat juga kabar gembira. Terus kalau belum menjadikan Quran sebagai petunjuknya gimana, Bu? Yang tadi ingkar berarti rugi ya gitu. Nah, lalu seperti apa penjelasan Quran tentang adab, tentang tata krama dalam membaca Al-Quran? Yang pertama ya, yang pertama dan paling utama. Persatu, suratnya 56, ayatnya 75 sampai 79. Silakan Bu, gantian bacanya Bu. Dari mana? Dari kanan, dari kiri, dari tengah, dari tadi? Nah, dari sini. Bu, dibaca terjemahannya nggak apa-apa. Nah, berarti bintang punya tempat beredar. Ya, lanjut. Satu paket, satu paket. Masih satu surat sampai selesai. Kalau kamu tahu itu sumpah yang besar. Apa sumpahnya? Lanjut. Apa katanya? Nah, pakai sumpah nggak? Hah? Pakai sumpah nggak tadi?
Aku bersumpah, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya, kalau kita sumpah pakai apa? Pakai daek medu. Sumpahnya kita mah. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya sumpah itu sumpah yang besar kalau kamu tahu. Ya, apa isi sumpahnya? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Aku sumpah, aku bersumpah, Quran ini bacaan yang sangat mulia. Karena Quran adalah bacaan, Bu. Ya, berarti sebaiknya Quran itu dipajang apa disimpan? Jadi baca. Bukan gini, sesungguhnya Quran adalah pajangan yang sangat mulia. Jadi kalau Qurannya dipajang, mulia belum? Belum. Mulia jika dibaca. Karena Quran bacaan, bukan pajangan ya, Bu ya. Boleh nggak dipajang? Boleh. Baca lagi, pajang lagi kan? Kan biar rapi kalau bisa berantakan ya. Oke, lanjut. Terusin, Bu, 78-nya. Ya, gantian dulu. Oh, pakai kacamata. Udah, gantian dulu. Terus, nah gitu, Bu. Quran itu bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada Al-Quran, ada Alkitab. Ya, Alkitab tulisannya. Kalau Al-Quran bacaannya. Yang dipajang di rak ini Alkitab apa Al-Quran? Alkitab. Ya, Al-Quran yang mana? Yang dibaca. Kalau dibaca jadi Al-Quran. Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia, yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Contoh gini maksudnya ya. Misalnya dulu belum ada WhatsApp ya. Waktu zaman saya dulu, zaman pacaran belum ada WhatsApp. Handphonenya belum ada waktu itu mah. Jadi kalau kirim berita, kirim kabar, pakai apa, Bu? Pakai kayak surat ya. Ngalamin nggak surat-suratan, Bu? Ah, udah ngalamin kayaknya ibunya, generasi media ibu mah. Ya, seorang kekasih menerima surat dari kekasihnya, Bu. Ya, yang tercinta. Siapa? Baru baca suratnya seneng nggak, Bu? Nah, dibuka deg-degan tuh. Deg-degan. Ya, Bu ya? Pas dibuka. Wah, langsung ser. Itu namanya menyentuh. Berarti bacaannya menyentuh. Kenapa ibu bisa tersentuh dengan bacaan itu? Karena pakai rasa. Apa rasanya? Menerima surat dari kekasih yang dirindukan. Seneng nggak, Bu? Seneng. Pas dibaca suratnya, kita putus aja sampai di sini ya. Ya Allah, sedih nggak, Bu? Nah, nyentuh nggak? Nyentuh juga, karena ngerti. Iya, tidak menyentuhnya, tidak akan menyentuh Quran, tidak bisa tersentuh oleh Quran, kecuali hamba yang disucikan. Nah, sehingga sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan suci. Pertanyaannya suci pikirannya apa perasaannya, Bu? Ibu nerima surat dari kekasih, nggak punya wudhu, pas dibaca tetap tersentuh nggak, Bu? Tetap tersentuh karena pakai rasa.
surat yang tadi apa dikasihin sama temennya yang bukan pacarnya, Bu. Aku dapat surat dari pacarku. Aku sangat tersentuh sekali. Nah, sekarang coba baca sama kamu. Tapi sebelum baca wudhu dulu ya, biar tersentuh, Bu. Tersentuh nggak orang itu, Bu? Nggak juga. Ya, kenapa? Karena nggak pakai hati bacanya. Maksudnya berarti sebelum kita baca Quran, atau kalau kita ingin baca Quran, agar hati kita tersentuh, maka hati kita harus bersih. Bersih, suci. Jadi yang penting sebenarnya bersih hatinya, bersih pikirannya. Nah, orang tua dulu punya punya apa namanya? Bukan punya menganjurkan karena hati itu ibarat kolam. Ya. Nah, saluran masuknya adalah pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Maka jalan masuk ke hatinya harus dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Pakai wudhu. Jadi wudhu itu adalah anjuran. Sebelum baca Quran wudhu ya, dalam rangka mensucikan diri. Tapi yang terpenting sebenarnya bersih hatinya ya Bu ya. Wudhu misal kumur-kumur Bu. Lagi kumur-kumur, ada orang yang lewat dicela Bu. Sama aja tuh. Kumur-kumur tapi mulutnya tajam. Ya berarti belum wudhu. Ya, basuh muka. Basuh muka itu ada telinga, berarti sucikan pendengaran. Jangan suka nguping. Orang lagi ngobrol kepo ya Bu ya, pengen tahu aja. Ya, basuh muka itu basuh pendengaran, basuh penglihatan. Matanya jangan jelalatan, jangan sinis, jangan merendahkan orang ya Bu ya. Karena ada mata yang sinis ya. Ini lihatnya, lihatnya meni-meni dari pinggir. Itu kan mata sinis namanya. Itu kan mata sinis Bu ya. Nggak boleh begitu. Berarti kalau masih sinis belum wudhu, batal wudhunya Bu. Pakai kacamata malah ke kiri ya. Ya, mat, mata sinis, mata jelas kan kelihatan ya Bu ya. Oh bener ya. Atau pakai kacamata yang sipit tuh, kacamata itu. Basuh hidung, tong bauan Bu ya. Ya kan hidung nggak dibasuhin kan? Maksudnya tong bauan, kabatur teh. Kadang-kadang kita masuk bauan. Atau nanti orang kesinggung kasihannya. Ya tapi kan bau, iya nggak apa-apa. Tapi jangan begitu sama, jangan depannya maksudnya Bu. Makanya itu wudhu itu dibasuh hidung. Maksudnya tong bauan. Bauan tuh apa? Apa nama jijian ya Bu ya? Biasa tahan sebentar. Kalau mau muntah ke belakang dulu aja. Jangan depan orangnya, kasihan nanti kesinggung dia ya. Lagi ngobrol tuh datang temennya ibu-ibu yang lain. Pas datang bau kan belum mandi Bu ketek misalnya Bu. Pas datang langsung, kan kesinggung atuh ya Bu. Jangan begitu. Berarti wudhunya batal tuh Bu. Ya, berarti ya bukan jujur tapi nyakitin jujurnya. Makanya kudu wudhu ya, gitu. Ya supaya tong bauan ya. Ya, ya wudhu itu gitu maksudnya bersihkan pendengaran, penglihatan, penciuman, ucapanmu bersihkan gitu ya. Jadi adab yang pertama harus bersih, harus suci hati dan pikirannya ya Bu ya. Ini waktu wudhu diusap nggak kepala Bu? Yang dibersihin kutu apa ketombe? Hah? Kalau bersihin kutu ketombe mah keramas. Wudhu itu kan cuma ngusap doang. Maksudnya bersihkan pikiran. Jangan punya pikiran kotor, buruk sangka, kabatur. Mentang-mentang temennya pakai handphone baru, paling juga menang anyuk. Itu kan sinis ya mas. Buruk sang, buruk sangka aja bu. Ya, menang anyuk paling dapat nyolong. Berarti hatinya tidak bersih. Nah, berkaitan dengan Quran ya bu ya.
Berkaitan dengan Quran, yang penting ketika kita mau baca Quran harus bersih hati dari keraguan. Kita bener tuh Qurannya. Iya Quran tuh bener tuh sih. Kan jadi ragu-ragu ke Qurannya Bu ya. Itu jadi penyakit. Itu penyakit hati itu ragu-ragu. Banyak Quran kieunya. Ah tuh percaya uing mada. Itu kan jadi meragukan Quran. Bersihkan hati dari keraguan. Jangan ragu. Ya, bahwa ini Quran dari Allah ya. Surat 2 ayat 2. Lanjut. Tuh, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ragu-ragu itu penyakit hati. Berarti hatinya belum bersih. Jangan ragu dengan Quran. Ini Quran wahyu dari Allah. Terus kalau ada orang yang ragu, bagaimana, Bu? Berarti berpenyakit dalam hatinya. Surat 2 ayatnya ayat berapa, Bu? Nih, 2 ayat 10. Hmm, tuh, itu mendustakan. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakit hati. Nah, penyakit hati itu diantaranya ragu-ragu, ragu-ragu kepada Quran. Nah, kalau hatinya udah berpenyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, Bu. Dari penyakit hati ke penyakit fisik nantinya. Hatinya ragu-ragu, bimbang ya. Pusing nggak, Bu? Pusing. Stres jadi kena mah ya, Bu ya. Ya, marah-marah, hatinya emosional. Jadi darah tinggi. Jadi penyakit hati itu nanti ngerembet ke penyakit fisik, Bu. Makanya hatinya harus bersih supaya sehat. Dan bagi mereka ada siksa yang pedih, tersiksa orang itu kalau penyakit hati, Bu, iri, dengki, dendam kan, tidur nggak enak, makan nggak nyenyak, kebalik, apa? Makan nggak kenyang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kalau hatinya berpenyakit, orang mau udah tibra, Bu sare dia mau mikirin tuh, sebel gitu. Jadi mikirin baturi, siksa. Ya, coba lanjutin, lanjutin Bu. Nih, sorry, 23-nya. Halo, siapa? Ya, kita tinggali. Tuh. Ya Allah, udah nggak kelihatan? Atau saja dia nggak kelihatan dong. Oh, kak tinggali saya mainnya. Hmm. Jika kamu orang yang benar ya, jika kamu benar nih, kamu meragukan Quran, kamu yang benar. Coba kamu buat surat semisal Quran. Ya, ajak orang lain bikin seperti Quran. Terus kalau nggak bisa gimana? Lanjutin. Ya, Bu. Iyalah. Jadi bahan bakar neraka adalah manusia yang membara. Membara mah asmara, cinta yang membara.
bahan bakar neraka adalah manusia yang membatu. Manusia yang hatinya batu. Keras, Bu ya. Coba kalimatnya. Jika kamu tidak dapat membuatnya, membuat seperti Quran. Dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Maka peliharalah dirimu dari neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia yang batu. Manusia dan batu berarti manusia yang membatu keras, Bu. Apa manusia batu itu tadi? Manusia yang ragu. Ragu-ragu kepada Quran. Bahkan mendustakan Quran. Yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafaro, Bu. Kafir. Oh, kafir, Bu. Kafir itu apa? Artinya kafir. Kafir, bungkus. Kafir itu penuh. Penutup artinya. Orang-orang kafir berarti orang-orang yang menutup diri dari informasi, tidak mau mendengar kebenaran, Bu. Terutama kebenaran dari Allah. Apa? Al-Quran itu kan kebenaran dari Allah. Nah, ada orang yang menutup diri, tidak mau menerima kebenaran dari Allah, meragukan Quran. Jadilah orang-orang kafir. Jadi orang kafir bukan beda KTP. Orang kafir itu orang yang menolak kebenaran. Orang yang menutup diri dari kebenaran, terutama kebenaran yang datang dari Allah. Apa Al-Quran gitu ya, biar mau daftar dan jadi orang kafir. Iya, gampang ya. Jadi orang kafir itu gampang, nolak aja udah. Menolak kebenaran. Oke, jadi adab tata krama yang pertama apa, Bu? Harus suci, harus bersih hati dari keraguan kepada Kenapa kalau ragu pasti tidak akan bisa tersentuh hatinya. Quran tidak bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci hatinya, Bu. Dan hanya orang yang hatinya bersih yang bisa disentuh Quran, gitu ya. Yang pertama, apa yang pertama? Apa yang pertama? Suci hatinya. Yang kedua ya, Bu ya. Yang kedua. Surat 20 ayat 2. Lanjut, Mama Isa. Tidaknya di depan, susahnya di belakang. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Coba tidaknya ditaruh di ujung. Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu tidak menjadi susah. Ya, maksudnya apa? Belajar Quran itu atau baca Quran itu mulai dari yang mudah. Jangan dari yang susah. Anak TK aja bisa baca Quran, Bu, dari alif bata. Ya, kan dari yang mudah kan? Dari mulai A, I, U kan? A, I, U, Ba, Bi, Bu. Bisa nggak? Bisa sampai nanti yang susah. Kami menurunkan Quran ini kepadamu agar kamu tidak susah. Agar tidak susah, gimana caranya, Bu? Nih ayatnya ya. Suratnya 44:58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka dapat pelajaran, supaya mudah dipelajarinya, supaya mudah belajarnya, maka boleh diterjemahkan, kan boleh harus. Atau bacalah Quran dengan terjemahannya, atau baca terjemahannya, boleh nggak, Bu?
Nah, supaya apa? Supaya mudah belajarnya. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Bahasamu bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia hari-harinya ya. Quran diturunkan bahasa Arab. Kita paham bahasa Arab nggak? Bisa ngomong bahasa Arab? Ada orang ngomong Arab ngerti? Nah, susah kan? Nah, supaya gampang belajar Quran gimana, Bu? Baca terjemahannya. Bagi yang belum paham bahasa Arabnya. Boleh nggak baca Arabnya? Boleh, asal paham ya. Kalau belum paham ya baca dengan terjemahannya. Jadi adab tata krama yang kedua, setelah hatinya bersih, bacalah Quran dengan terjemahannya, gitu ya. Bacalah Quran dengan terjemahannya supaya mudah dipelajarinya karena kita belum paham bahasa Arabnya, gitu ya. Oke, sampai sini. Oh, nanti ibu baca Quran terjemahan diomelin sama orang misalnya. Kok baca Quran terjemahannya? Iya, saya kan Arabnya belum bisa. Misalnya gitu, Bu ya. Ya, saya baca terjemahannya biar paham. Eh, baca Quran tuh harus baca Arabnya. Iya, kalau bisa. Kita tanya lagi, emang kamu paham? Enggak, sama aja, Bos. Bu ya, itu yang kedua, baca Quran dengan terjemahannya supaya mudah dipelajarinya, gitu ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga nih. Yang ketiga, lihat ayatnya dulu ya. 1698. Siapa? Yang ibu baca Quran apa Quran? Quran. Apa katanya kata Quran? Kapan? Kapan saja? Baca lagi. Ibu baca Quran apa komik? Quran. Apabila kamu baca Quran harus ngapain? Sok atau praktekin. Tah gitu. Sebelum apa sudah? Ah, jadi sebelum baca, mohon perlindungan dulu. Paham? Nah, itu namanya ngerti loh. Baca terjemahannya aja kadang-kadang nggak ngerti. Nggak ngerti petunjuknya. Ini ayat petunjuk buat kita. Kalau mau baca Quran, mohon perlindungan. Mohon perlindungan tuh aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Pakai bahasa Indonesia? Boleh lah. Ya, oke. Ini kan Quran yang dibaca. Sebelum baca, mohon Nah, dia praktekin. Praktekin. Baru baca. Itu aja dulu. Apabila kamu... Paham nggak maksudnya? Kan mohon perlindungan dulu baru Nah, gitu ya. Praktek itu ya. Ya. Jadi, jadi membaca ta'uz ketika kita baca Quran adalah perintah siapa? Tahu dari mana? Surat apa? Ayat berapa? Nah gitu. Lain ojek cena pintar gini. Pintar. Nah, terus kalau ada orang baca Quran, terus nggak membaca ta'uz gimana? Ya hukumnya apa? Kena pasal nggak? Pelanggaran bukan?
pelanggaran. Makanya tadi Nabi bilang, banyak orang baca Quran, tapi Quran melaknatnya. Kenapa? Enggak baca ta'ud, baca Qurannya. Kan membaca ta'ud perintah Allah ya. Nah gitu tuh. Musa ayat, mau dua ayat, Musa Quran, terserah. Ya, itu yang berapa? Yang ketiga ya? Yang pertama, yang pertama apa? Sucikan hatinya. Yang kedua, yang kedua, baca Quran dengan terjemahannya agar mudah dipelajarinya lewat. Yang ketiga, sebelum belum, belum. Yang ketiga, mohon perlindungan, baca ta'awuz. Yang ketiga tuh, auzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti sebelum baca praktekin ya. Yang keempat gitu Bu. Ini yang ketiga dulu terangin dulu. Kenapa mesti mohon perlindungan kalau kita baca Quran? Katanya kalau kita ingin ngusir setan, baca Quran. Ya Bu ya? Ya, setan bisa baca Quran nggak Bu? Bisa. Bisa nggak baca ayat kursi? Bisa. Bisa nggak takbir? Allahu Akbar. Tapi kesurupan bisa nggak Bu? Bisa. Allahu Akbar tapi ngerusak bisa. Apa yang nggak bisa setan? Apa yang nggak bisa dilakukan setan? Ayo, baca ta'ud. Nggak bisa. Misalnya saya setan ya Bu ya. Bisa nih. Mau baca Quran nih setannya. Saya setan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan aku yang terkutuk. Bisa nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada orang baca Quran, terus tidak mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, siapa Bu? Siapa kira-kira? Nah iya makanya untuk membedakan mana setan mana bukan. Karena setan nggak bisa baca taus. Kalau kemarin di TikTok tuh ada ya anak disiksa sama emaknya gara-gara emaknya pengen anaknya jadi hafiz Quran. Ini emaknya kesurupan apa Bu? Itu bener. Ya, jadi orang baca Quran aja Bu bisa kesurupan setan. Bisa. Makanya supaya nggak kesurupan setan, ya atau istilahnya bagaimana membedakan mana manusia mana setan Bu? Adalah mohon perlindungan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Bu. Satu itu. Yang kedua, pasti setan tidak akan suka kalau kita paham, kalau kita ngerti, kalau kita baca Quran. Setan pasti nggak suka Bu. Ini ayatnya ya. Surat 7:16. 7:16. Lanjut, Bu. Ya, iya. Siapa, Bu? Yang baca siapa, Bu? Bukan, kan baca tahu tadi. Kalau nggak baca tahu. Ya, iblis menjawab. Ini kata iblis. Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Iblis ngaku nggak dia tersesat? Ngaku. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Siapa merekanya, Bu? Manusia. Dari jalanmu yang lurus. Jadi setan ini bersumpah akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang
Lurus. Pertanyaannya, jalan lurus jalan mana? Quran, Bu. Coba lihat ayatnya. Eh, 5, 16. Kehadirannya, kehadirannya. Setan, setan yang ngeganggu. Menunjuki mereka ke jalan yang lurus dengan apa, Bu? Dengan Quran. Jadi Quran ada petunjuk jalan lurus. Setan tadi bersumpah akan menghalangi mereka manusia dari jalan lurus. Di mana petunjuknya? Petunjuk jalan lurus di mana? Nah, berarti setan menghalangi manusia dari apa? Dari Quran. Bagaimana caranya manusia nggak baca Quran? Setan tuh ngegoda terus, Bu. Gimana caranya supaya nggak baca Quran? Ada aja alasan, ya, Bu ya. Pokoknya mah atuda, pokoknya mah. Pas bagian belajar Quran banyak atuda, atuda, atuda. Pokoknya banyak alasan, Bu ya. Kan tadi itu sumpah iblis. Setan, iblis bersumpah akan menghalangi manusia dari jalan lurus. Petunjuk jalan lurus adalah Quran. Jadi gimana caranya nih iblis ngalangin manusia dari Quran? Agar jangan baca. Sudah baca nih Bu, digoda lagi. Supaya ngapa? Ha, udah baca Arabnya doang. Jangan dibaca terjemahannya, nanti ngerti lagi. Nanti pinter lagi. Udah baca aja. Baca Arabnya aja dapat akhirnya baca Quran ngejar-ngejar pahala. Ngerti? Ente. Ya, begitu terus iblis menggoda. Makanya Bu, kalau kita mau baca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti siap digoda kan? Setan siap menggoda. Beda dengan ngerumpi 2 jam nggak kerasa. Ngaji 1 jam, Bu. Aduh, mata berat dan pegel dan kesal segala macam, Bu ya. Ya begitulah setan, Bu ya. Harap harap maklum ya, Bu ya. Harap maklum. Aduh, bawaannya berat, ngantuk ya, Bu ya. Setan, setan beda nonton. Iya, beda nonton drakor ya. Oh, nyalakan bubur. Oh, nyalakan bubur. Iya, nyalahkan bubur. Eta nonton drakor bareng ngabubur bolotot. Ya, gitu. Ya makanya. Jadi yang pertama apa, Bu? Bersuci. Sucikan hati dan pikiran dari keraguan. Yang kedua, bacalah Quran dengan terjemahannya agar mudah dipelajarinya. Yang ketiga, mohon ampun, ampun deh. Mohon perlindungan, ampun deh, ampun deh. Arek age bieu. Mohon perlindungan kepada dari yang karena kenapa? Karena setan akan menggoda ketika orang baca dibikin males, dibikin ngantuk gitu, Bu. Ya maklum ya. Oh, kenapa ya kalau saya baca Quran ngantuk ya? Kalau belajar Quran kok bawaannya berat ngantuk? Ya kan setan ngegoda, Bu.
Doanya apa doanya? Allahumma paksakan. Dong seminggu sekali kak. Seminggu sekali aja kadang-kadang pray ya Bu ya. Senin depan udah pray lagi nih ceritanya. Makanya Bu, makanya manfaatin mumpung ada sayangnya. Senin depan soalnya ke Jakarta pagi-pagi ada. Udah dijadwalin tetap aja ada ya Bu ya. Hanya nggak tiap minggu kadang-kadang ya. Ya, iya gitu ya. Lanjut. Berapa? Tiga ya? Dapat tiga. Ini ada 12 Bu semuanya. Kan bersambung ngajinya. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Yang keempat berarti ya. 96 ayat satu. Kenapa baca bismillah? Ya kenapa? Coba baca lagi. Dengan apa Arabnya? Perintah bukan? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ikro, bacalah bismi robbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi setelah baca ta'uz, baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa baca bismillah? Ya perintahnya begitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini ada orang baca Quran, Bu ya. Hatinya ragu-ragu. Kena pasal nggak? Pelanggaran. Terus yang dibacanya nggak ngerti, nggak diterjemahkan. Pelanggaran kedua. Kedua. Yang ketiga tidak baca ta'uz. Pelanggaran lagi nggak? Yang keempat nggak baca basmalah. Pelanggaran lagi nggak? Nah jadi makin baca makin apa? Nambah baca nambah apa? Nambah dosa. Dosa apa? Dosa pelanggaran tadi. Betul nggak, Bu ya? Jadi sekarang paham kenapa Nabi bilang banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Kenapa sekarang? Tahu nggak? Nah, tadi baca Quran tapi ragu-ragu, baca Quran tapi tengah arti, baca Quran tapi nggak baca ta'uz, baca Quran nggak baca basmalah, ya udah pelanggaran terus Bu. Nanti yang keempat melanggar lagi. Kenapa harus baca basmalah? Karena kita sebagai makhluk ciptaan Allah punya tugas, punya fungsi khalifah menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menyebarkan kasih sayang, sifat Rahman dan Rohimnya Allah. 21, 107 masih poin 4 ya, mas poin 4. Jadi rahmat apa jadi laknat? Nah, rahmat itu apa? Kasih sayang. Makanya baca Quran, baca bismillah atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kita belajar Quran, ingin paham, ingin mengerti agar hidup kita jadi rahmat bagi semesta. Jadi selesai belajar Quran, jeung tatangga tambah akur. Jeung salaki tambah, iya tambah 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 harmonis, bukan tambah berantem, Bu. Iya tuh. Kan jadi rahmat, bukan jadi laknat ya, Bu ya. Jadi selesai belajar tambah baik lah gitu akhlaknya ya. Dan tiada kami mengutusmu melainkan agar menjadi rahmat bagi semesta, rahmatan, kasih sayang. Makanya apapun, sebelum kita melakukan apapun, baca bismillah supaya hasilnya jadi apa? Jadi baik gitu tuh ya. Boleh nggak ngabai bismillah? Boleh, tapi nggak ada berkahnya. Kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa akto. Segala perbuatan baik tapi tidak diawali dengan bismillah. Maka perbuatan baiknya itu terputus dari keberkahan. Putus dari rahmat gitu, Bu. Jangan putus dari rahmat. Makanya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyiwit budak terjadi. Kan
Rahman Rahim. Terjadi ya Bu ya. Gitu ya. Baik, sudah sampai ke berapa? Empat ya. Badi ulang. Satu, suci hatinya. Dua, yang terjemahannya. Yang ketiga, oh, yang keempat. Ah, gitu ya Bu ya. Adab nanti. Kalau nggak pakai adab, tidak beradab. Namanya tidak beradab gimana Bu ya? Karena apapun ada adabnya. Ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup lagi dengan auzubil. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.